Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di judulnya ya, kalian udah lihat kalau aku akan nge-review ini beberapa lip product dari Dazzle Me. So, kemarin tuh udah banyak banget dari kalian yang request aku buat nge-review. Aku udah beli semuanya ya, satu shade-nya, dan bakal aku battle di videoku kali ini. Kemarin sih kenapa aku tertarik waktu aku lihat dari harganya tuh terjangkau banget untuk semua varian lip produknya. So, selain lip produk, aku juga beli untuk foundationnya. Nanti aku akan review di beda video ya pastinya. Kalau kalian salah satu yang udah nge-request video ini, semangat tontoninnya. Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, untuk lip produknya dari Dazzle Me di sini ada 3. Yang pertama itu ada lip cream yang kayak gini, udah gitu ada lip velvet dan juga ada lip tint. Dan untuk semua package-nya dia datang langsung kayak gini, dilapisin kayak plastik gitu. Kalau plastiknya kita buka, pastinya untuk keterangan-keterangannya udah langsung nggak ada ya di sini, tinggal packagingnya aja. Nanti aku akan kasih lihat detailnya satu persatu untuk package-nya. Yang pasti untuk di keterangan-keterangan itu ada klaim produknya, ada komposisi atau ingredientsnya apa-apa aja. Dan di bagian bawahnya aku akan kasih tunjuk kalau untuk produknya Dazzle Me ini, walaupun harga-harganya terjangkau, tapi dia sudah ada nomor BPOM-nya. So, pastinya udah aman ya buat kita pakai. Sekarang aku akan bahas satu persatu nih, sekalian nge-swatch juga nanti. Mulai dari lip creamnya terlebih dahulu. Di sini dari packagingnya kalian udah bisa lihat ya. Dia tuh bentuknya kotak, mirip salah satu lip cream yang baru aja ngehits kemarin ya. Mungkin kalian udah tahu yaitu dari You yang Roach lip creamnya. Ini tuh mirip banget package-nya. Di sini dia namanya Dazzle-Me Lip Cream dengan netonya dia ada 4,5 gram. Untuk harganya sih kemarin aku beli sekitar 39.000 aja dari harga 90.000. Yaps, aku nggak tahu memang harganya segitu atau ini sudah diskon ya. Yang pasti masih cukup terjangkau, 39.000, dapatnya banyak 4,5 gram. Terus untuk penutupnya di sini juga cakep warna pink gitu. Langsung aja aku akan kasih tunjuk dari segi aplikatornya. Aplikatornya di sini dia pipih, udah gitu ujungnya agak melengkung kayak gini, tapi seperti biasa aplikator model kayak gini tuh nggak terlalu lancip atau presisi ya. Jadi waktu kalian ngebingkai bibir atau mengaplikasikan di pinggiran bibir sini, wajib hati-hati banget karena agak rawan kecoret. Terus untuk wanginya nih, salfok banget karena ternyata wanginya tuh mirip kemarin di velvet dari Korea yang baru aja aku review ya. Bentar ya, aku akan bandingkan dulu ini dari yang ink velvetnya Peripera. Bener, ternyata wanginya mirip kayak wangi-wangi manis gitu, tapi menurut aku sih untuk yang Dazzle ini kayak sedikit lebih menyengat gitu. Jadi di awal pengaplikasian pastinya agak kerasa di hidung kalau ada wangian. Tapi lagi-lagi karena memang aku nggak terlalu sensitif dengan wangian, jadi aku rasa sih nggak masalah buat aku. Langsung aja akan aku swatch di tangan aku ya, teksturnya dia creamy, velvety sih bisa dibilang, jadi kental gitu. Tapi kayak berasa ringan aja. Pas dipakai di bibir aku itu creamy, lembut, dan pigmentasinya tidak usah diragukan ya. Ini di warna yang aku punya R757 Joyful. Awalnya sih aku pikir dia tuh warnanya bakal natural, tapi ternyata agak lumayan gonjreng ya say. Di situ kayak warna-warna pink, agak sedikit kemerahan gitu. Dan untuk finishnya sendiri kayak gini, menurut aku sih ini velvety matte ya, bisa dibilang dengan tekstur yang beneran ringan. Waktu aku katupkan bibirku tuh kayak nggak kerasa ada sesuatu di bibir. Udah gitu untuk garis-garis bibir aku ini juga masih aman banget, kelihatan smooth. Pastinya untuk warna yang Joyful ini bisa dibilang sih untuk natural sehari-hari. Kalau aku enggak ya, karena aku memang pecinta warna nude. Tapi mungkin buat kalian yang kerja kantoran atau sering menghadiri acara-acara formal, menurut aku sih ini cocok ya, karena ada warna pinkisnya, tapi nggak terlalu yang cetar jedar banget, cuman udah kelihatan tegas sih. Gimana menurut kalian? Cuma tenang aja kalau misalnya kalian nggak srek dengan warna ini, Dazzle-Me itu ada beberapa varian warna kemarin untuk lip creamnya, kalian bisa langsung cek aja dan pilih-pilih sesuai warna yang kalian suka. Oh ya, karena teksturnya masih agak basah seperti ini, waktu aku katupkan di tangan pastinya dia transfer, tapi transfernya tuh minim banget. Kalian bisa lihat tuh di situ nggak bener-bener yang kelihatan transfer. Jadi aku rasa ini kalau misalnya kita pakai masker, makan ini itu, dia nggak yang segitunya transfer sih. Oh ya, aku baru sadar nih waktu aku lihat di official store, ternyata dia memang namanya tuh Dazzle-Me Mousse Lip Cream. Itulah kenapa tadi teksturnya smooth, lembut gitu ya. Hampir mirip dengan yang kemarin aku coba produk barunya BLP yang lip cotton itu.
gitu, tapi kan dia ngesetnya matte ya, yang ini tuh masih kayak lebih velvety. Oke, sekarang aku akan ke produk yang kedua nih, yang namanya Dazzle Me Velvet Matte Lip Cream. Jadi di sini tuh teksturnya harusnya velvety ya, nanti kita akan lihat langsung aja. Dari segi package-nya seperti ini, dia berbentuk tabung, cukup kecil ya, udah gitu di bagian tutupnya warna kuning, di bagian bawahnya bening, jadi kita bisa langsung lihat shade warnanya. Untuk netonya kalau aku lihat di sini dia lebih sedikit dari lip creamnya tadi. Ini 2,5 gram. Kemarin aku beli tuh harganya bentar, dari 60.000 jadi 24.900. Lagi-lagi masih terjangkau ya. Dan wajar ini lebih murah dari yang pertama karena isinya lebih sedikit. Untuk aplikatornya nih adalah aplikator yang aku suka karena dia tuh ujungnya lancip kayak gini, tengahnya ada lubang. Kalian kalau udah ngikutin channelku pasti selalu tahu ya. Ini tuh bener-bener aplikator yang akan presisi banget karena lancip juga. Membantu membingkai bibir, mengaplikasikan di pinggiran yang sempit itu biasanya nyaman banget. Untuk wanginya, wanginya ini agak lebih menyengat dibandingkan yang tadi. Tadi kan manis tapi masih nyaman. Kalau yang ini tuh agak sedikit ada bau kimianya sih menurut aku. Jadi mungkin di awal agak sedikit ngeganggu ya waktu kita mengaplikasikan. Dari segi warnanya nih, yang aku pilih shade-nya namanya adalah Dreamy Nude. Yang aku awalnya tuh pikirnya bakal yang nude peach warm gitu. Ternyata waktu di swipe di tangan aku, dia memang nude peach tapi agak sedikit terang gitu menurut aku. Dan teksturnya sesuai dengan namanya, memang velvety yang lebih sedikit lebih basah daripada yang tadi. Dan aku akan langsung pakai di bibir aku aja, sekali swipe kelihatan ya kalau coveragenya tuh bagus, bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap tuh yang di bagian bawahnya. Pas aku beranjak di bibir atas aku, ternyata butuh beberapa kali swipe gitu untuk coverage yang aku pengen. Karena memang ini warnanya agak sedikit terang. Ternyata dia waktu aku aplikasikan tuh di atas bibir aku kayak agak gampang gitu ngeratainnya, agak sedikit patchy sih menurut aku. Kan bisa langsung lihat aja ya di situ. So aku perlu kayak tambal tutup dulu nih. Walaupun aku nggak usah celup lagi di tempatnya, tapi kayak biar dapat coverage yang bagus, harus beberapa kali swipe. Dan finishnya kayak gini. Kalau aku pegang nih di bagian bawah bibir aku, dia udah kayak ngeset matte gitu, padahal awalnya tadi basah ya. Dan ternyata transfer proof dong, dia nggak nempel tuh di tangan aku. So karena tadi aku tambal tutup di bagian atasnya masih agak basah, aku akan tunggu ngeset dulu. Setelah ngeset hasilnya kayak gini, dan menurut aku sih ini karena mungkin warnanya nude peach yang agak terang, jadi kayak sedikit memperjelas garis-garis bibir aku nggak sih? Terus bedanya lagi dengan yang pertama tadi kan ringan banget untuk lip creamnya, yang lip velvet ini ternyata kayak agak membuat bibir aku kaku gitu. Jadi kerasa banget kalau ngiket di bibir aku. Padahal biasanya kalau untuk lip velvet teksturnya nggak bakal kayak gini ya. Biasanya kan melembabkan gitu. Ternyata di sini karena dia ngeset matte, di aku sih kurang nyaman finishnya di bibir. Karena memang varian yang lip velvet ini juga masih banyak untuk warna lainnya. Mungkin buat kalian yang udah coba bisa komen-komen di bawah di warna lainnya tuh kayak gimana finishnya di bibir kalian, apakah juga rasa kaku atau biasa-biasa aja. Karena kan biasanya formulasi tiap warna tuh bisa beda-beda ya. Tapi memang untuk warna Dreamy Nude ini sih menurut aku masih cocok ya buat natural sehari-hari, karena peachnya tuh kelihatan yang fresh banget. Apalagi di skin tone kalian yang light atau yang cool, ini akan kayak kelihatan cantik aja nude-nya. Oh ya, BTW untuk lip cream maupun lip velvetnya, waktu aku hapus menggunakan micellar water, ternyata di situ dia langsung kehapus gitu ya, dan kelihatan warna asli bibir aku. Jadi sepertinya akan kurang tahan lamakah untuk keduanya. So pastiin tonton sampai akhir, nanti aku akan battle juga ya tes ketahanannya. Dan sekarang aku akan masuk ke lip produk yang terakhir nih dari Dazzle Me, namanya adalah English Lip Tint yang seperti ini. Di sini dia netonya ada 2,5 gram. Kemarin aku beli itu harganya paling murah dari yang lainnya. Dari 60.000 jadi 19.900 aja, taruhlah 20.000 ya. Bener-bener untuk lip tint ini sudah cukup terjangkau. So nanti kita akan lihat kualitasnya kayak gimana. Dari packagingnya nih seperti ini, dia tutupnya warna ungu, cute gitu ya, ungu-ungu pastel. Udah gitu di bagian bawahnya nih bening, jadi kita bisa langsung lihat shade warnanya. Yang aku pilih nih R696 Touchdown. Menurut aku sih kemarin aku pikirnya ini kayak merah tapi masih gelap gitu loh. Ternyata waktu aku swipe di tangan aku, dia kayak merah tapi agak pink yang terang gitu. Dengan aplikatornya yang kalau buat aku sih ini masih cukup oke ya, karena ujungnya agak lancip. Udah gitu dia nungging gini, biasanya sih nyaman untuk diaplikasikan di bibir. Untuk wanginya, wanginya menurut aku ini yang paling tidak menyengat dari antara yang lainnya. Seger aja. Kalau nggak dideketin banget sih ini nggak akan kerasa untuk wanginya. Jadi aku rasa sih aman ya buat kalian yang nggak suka wangian.
tapi masih ada seger-seger gitulah. Dia tuh teksturnya gel tint, lagi-lagi akhir-akhir ini banyak lip tint yang teksturnya kayak gini ya, yang menurut aku cukup ringan, jadi aku akan langsung pakai aja nih di bibir aku. Pertama karena aku mau pakai ombre, aku tap-tap dulu di pinggiran bibir aku yang gelap ini menggunakan foundationnya dari Baron Bliss nih yang True Beauty Inside Cushion untuk menyamarkan area gelap yang ada di pinggiran bibir aku. Barulah setelahnya aku aplikasikan nih untuk shade yang Touchdown. Ternyata memang yes, warnanya merah yang masih cukup mentereng, saudara-saudara. Dan di sini karena memang teksturnya gel tint, seperti biasa dia nggak bisa langsung nyebar natural, kayak agak menggumpal di tengah. Jadi kita harus swipe menggunakan jari. Dan setelah beberapa lama kayak gini hasilnya di bibir aku. Jujur sih ini sebenarnya ringan kalau aku katupkan, kayak nggak kerasa ada apa-apa gitu di bibir. Tapi memang karena gel tint dia agak cepat ngeset di awal, jadi kayak harus cepet-cepet diratakan aja biar dia nggak terlalu ngeblok di dalam bibir. Dan karena ini warna merah pinkisnya tuh lumayan cetar, di aku kayak kurang cocok gitu. Pinggiran bibirku kelihatan keunguan gitu nggak sih? Padahal aku udah tap-tap menggunakan foundation tadi ya. Biasanya memang tipe bibir aku ini lebih cocok ke warna-warna yang agak gelap, agak misalnya mauve atau berry gitu, karena kan menyatu dengan warna asli dasar bibir aku. Terus lanjut sekarang aku akan pakai nih versi full lipsnya. Pastinya karena warnanya udah cetar membahana akan semakin wow banget di bibir ya. Untuk ukuran lip tint ini coveragenya cukup bagus menurut aku, bisa menyamarkan pinggiran bibirku yang gelap. Udah gitu kalau misalnya full lips kayak gini sih ngeratainnya gampang-gampang aja, nggak terlalu tricky ya dibandingkan dibuat ombre kayak tadi. Buat kalian yang suka warna-warna merah tapi kayak agak sedikit ada pinkishnya, mungkin kalian bakal suka ya dengan warna ini. Karena kelihatan cetar membahana, say. Coba deh ada yang suka warna kayak gini, komen-komen di bawah. Nanti kalau misalnya salah satu dari lip produknya ini tahan lama dan nyaman di bibir aku, kayaknya aku mau nih swatch salah satu warnanya. Kira-kira yang mana? Lip cream, lip velvet, atau lip tintnya? Oh ya, untuk lip tintnya ini waktu aku katupkan di tangan aku, dia transfer proof ya, jadi kelihatan di situ nggak nempel sama sekali di tangan aku. So pastinya kalian tambah penasaran kan buat tes ketahanannya seperti apa, jadi pastiin tonton sampai akhir ya untuk videonya. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulan sementaranya dari 3 lip produknya dari Dazzle Me. Aku akan bandingkan dengan klaim produknya ya. Mulai dari yang lip mouse lip creamnya tadi, yang pertama itu dia menyebutkan intense color development. Menurut aku bener karena warnanya bener-bener intense, keluar gitu. Udah gitu coveragenya juga bagus di bibir aku tadi ya. Terus yang kedua, lightweight smooth mousse, itu juga iya, rasanya ringan banget, smooth juga di bibir dan masih kerasa lembab. Untuk lem yang ketiga, protect and nourish. Jadi menurut aku ini kayak memproteksi bibir dan lebih menutrisi bibir juga, karena kalau dilihat dari finishnya memang dia kayak yang paling lembab gitu dari antara yang lainnya. Jadi nanti kita akan lihat setelah dipakai seharian dia seperti apa, apakah masih melembabkan bibir. So sejauh ini untuk lemnya bener ya. Dan sekarang aku akan masuk ke produk kedua nih, namanya Velvet Matte Lip Cream. Untuk klaimnya yang pertama dia bilangnya long lasting, ya mungkin bisa long lasting atau tahan lama karena kan tadi memang dia tuh transfer proof ya. Cuma nanti kita tetap akan lihat setelah dipakai seharian kayak gimana. Udah gitu rich color velvety matte. Mungkin ini teksturnya dia bilangnya velvety matte. Cuman yang aku rasain tadi sih sebenarnya dia pigmented, bisa mengcover pinggiran bibirku, hanya aja agak patchy di warna yang aku pilih tadi ya. Udah gitu awalnya memang velvety lembut basah, lama-lama teksturnya berubah jadi matte, dan pas udah ngeset matte kayak gitu rasanya sih agak kaku atau agak ngiket gitu di bibir aku. Jadi agak kurang pas nih sama klaim yang ketiga tuh dia bilangnya moisture atau melembabkan, karena di bibir aku sih setelah ngeset matte sih agak berasa kering. Dan masuk ke lip produk yang ketiga, Inglisius Lip Tint ya tadi namanya. Yang pertama dia Streaking Tint Color. Streaking artinya apa sih streaking? Oke, setelah aku cari-cari nih artinya streaking tuh ternyata mencolok. Jadi ini untuk warna tintnya tuh mencolok atau gonjreng kayak gitu kali ya maksudnya. Dan memang iya tadi di warna yang apa sih ini namanya, Touchdown yang aku punya itu warnanya memang cukup gonjreng untuk merahnya. Aku nggak tahu untuk di warna lainnya apakah ada yang lebih warm. Mungkin kalau kalian ada yang udah coba bisa komen-komen di bawah. So berarti sesuai ya. Udah gitu long wear karena memang tadi dia transfer proof. Aku sih merasa memang untuk lip tintnya ini yang bakal tahan lama. Jadi nanti kita akan lihat di versi full lipsnya aku akan pakai seharian kayak gimana. Kayak gitu moisturizing. Di awal memang kelihatan dia tuh lembab gitu. Cuman setelah ngeset sih aku pegang-pegang nih dia memang lebih matte. Tapi matte-nya juga nggak berasa kering.
Jadi apakah nanti setelah dipakai lagi-lagi dia masih melembabkan bibir, nanti kita akan buktikan. Yang pasti untuk lem yang pertama tadi sudah cocok ya, sesuai dengan hasilnya di bibir aku. So sekarang kita tinggal battle aja untuk tes ketahanannya kayak gimana. Nah, memang aku perlu pakai beberapa hari, nanti untuk detailnya akan aku kasih di akhir video. Dan kira-kira setelah lihat tekstur dan finishnya dulu nih, dari kalian ketiganya ini kalian lebih prefer yang mana? Komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri sih setelah lihat dari pigmentasinya, coveragenya, udah gitu kenyamanan di bibir, dari ketiganya sih aku lebih condong ke Lip Mouse lip creamnya. Walaupun untuk warnanya mungkin ini masih terlalu jedar buat aku, cuman kenyamanan di bibir, kalau misalnya bibir kalian gampang kering, udah gitu bibir gelap, aku rasa akan cocok menggunakan yang lip mouse-nya ini. Walaupun sih biasanya untuk tipe yang melembabkan nyaman kayak gini dia kurang tahan lama ya. So ini bisa disesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing aja. Mungkin kalau nanti dari lip tint-nya ini setelah dipakai seharian ternyata dia tetap melembabkan karena tadi dia transfer proof ya, sepertinya dia juga akan cukup tahan lama. Cuman aku kurang cocok sih sama warnanya, terlalu mencolok buat aku. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan salah satu referensi juga nih kalau kalian masih bingung-bingung memilih lip produknya dari Deselmi ini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, sekarang aku mau update nih untuk lip tint-nya Deselmi yang udah aku pakai seharian. Jadi ini udah sekitar jam 8 malam gitu. Tadi aku juga udah habis makan yang kedua. Sebenarnya minum juga sih dari tadi. Dan kondisinya seperti ini. Kalau kalian bisa lihat sebenarnya ini stain-nya masih ada ya di pinggirannya. Tapi di bagian tengahnya sudah cukup hilang. Aku akan zoom aja. Kalian bisa lihat ya di bagian tengahnya sini tuh udah warna asli bibir aku. Tinggal yang di pinggir-pinggirannya aja. Jadi sebenarnya pada dasarnya sih ini kurang tahan lama untuk makan makanan berminyak, tapi bukan yang langsung sehilang itu kayak masih ada stain-nya di pinggirannya. Karena memang dia juga transfer proof kalau misalnya kalian pakai masker ataupun makan minum, dia tuh nggak yang segitunya bleber-bleber gitu. Keunggulannya sih di situ. Cuman untuk makan makanan berminyak aku rasa sudah perlu touch up ya dengan kondisi yang kayak gini. Karena memudarnya itu bener-bener di bagian dalamnya, jadi kayak kelihatan kurang natural gitu. Dan kalau misalnya aku pegang kayak gini sih sebenarnya dia nggak yang berasa lembab tapi juga nggak kering banget kayak biasa aja. Tekstur bibir aku juga kalau aku lihat di situ nggak terlalu yang nampak banget ya. So kayaknya juga masih aman dipakai sampai malam, nggak yang segitunya kering di bibir aku. Dan ini aku udah sampai rumah, aku mau update ya kayak gini untuk lip velvetnya di bibir aku. Sebenarnya sih dia memang sudah cukup hilang nih di bagian tengahnya. Apalagi di bagian bawahnya tuh kelihatan warna asli bibir aku. Jadi sudah pudar, tapi memudarnya tuh masih kelihatan cantik gitu loh. Di pinggirannya juga masih cukup banyak. Untuk ukuran lip cream matte yang dia tuh finishnya velvety moist seperti ini sih menurut aku ini sudah cukup oke ya ketahanannya. Padahal tadi dia juga sudah nempel di masker kayak gini, walaupun nempelnya juga nggak terlalu banyak, nggak yang bleberan banget. Tekstur bibir menurut aku masih bagus. So sejauh ini masih ini yang jadi favorit aku karena dipakai lama pun dia masih nyaman untuk teksturnya di bibirku. Dan ini memang tadi aku langsung ganti sama lip velvetnya ya untuk lip creamnya. Dan ini setelah makan kue teo kayak gini banyak banget hilang di bagian tengah bibir aku.
Di situ langsung kelihatan kayak ngegaris gitu ilangnya, memudarnya juga kurang cantik ya antara warna bibir dan juga pinggirannya yang masih ada tuh. So menurut aku ini wajib banget touch up, dan karena memang ini finishnya tuh matte yang agak ngiket di bibir, aku sih saran kalau misalnya kalian mau pakai ini wajib banget menggunakan lip balm terlebih dahulu. Dan setelah lihat tes ketahanannya, kira-kira mana nih favorit kalian? Komen-komen di bawah.